bahwasannya ada
Ya, silahkan Nala. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Nala. Betul. Kalau misalnya 6/2 ini sudah sama halnya dengan 6/2. Kalian jangan bingung atau jangan terkecoh dengan soal, sama saja. 6/3 hasilnya 216/8 sama dengan 216 dibagi 8 hasilnya 27. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, nah silahkan ibu akan membagi kelompok dulu. Boleh 2 orang. Silahkan Ain dengan Irna, sudah dengan teman-temannya, Nazwa dengan Alisa, Pipi dengan Nala, Barokah dengan Agis. Nah, untuk nomor 3 ini silahkan kalian buat contoh sendiri. Ibu tidak akan menjelaskan terlebih dahulu, tapi nanti kalian yang akan menjelaskan ke depan. Coba, silahkan. Boleh berbalik kepada temannya. Kalau yang sudah dekat, nah berbalik. Silahkan. Selesai. Silahkan dari kelompok mana dulu? Silahkan. Ya. Berikan contoh kepada teman-teman versi terbaik kalian tentang perpangkatan negatif. Nah, ya. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Barokah. Nah, di sini karena tadi konsepnya juga perpangkatan negatif, nanti tinggal dibarukan saja pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Kalau 2 pangkat negatif 2, 1/2 pangkat 2 sama dengan 1, negatifnya ketinggalan. 1 karena negatif kali negatif otomatis jadi positif. 1/4, mohon maaf, sama dengan 0,25. Betul, silakan. Yang mana itu? Kelompok Nazwa. Sudah selesai? Nah, sekarang kelompok awal. 3 pangkat negatif 2, 1/3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9. Kenapa tidak negatif? Karena negatif dikali negatif sama dengan positif. Betul. Jadi kepada kelompok kalian yang sudah mengerjakannya, sampai sini paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Nah, satu lagi, ada yang dikatakan pangkat 0. Apa? Pangkat 0. Oh, yang ke-7 0. Nah, di sini misalnya ibu mempunyai 100 pangkat 0. Mempunyai nilai berapa? Atau sama dengan berapa? 100 pangkat 0. Atau 7 pangkat 0. 7 pangkat 0? 1. Paham nggak? Nah, kalau misalnya kita harus ingat pada konsep atau logika matematika yang minggu lalu kita bahas. Kertas ada berapa? 1. Jadi kalau tidak dipangkatkan berapapun itu jumlahnya, tetap nilainya 1. Karena tadi juga ya, kalau tidak dilipat berarti ada berapa kertasnya? 1 hitungannya. Nah, ini juga sama, karena tidak dipangkatkan, karena tidak bernilai 0, berarti tetap punya nilai yang berapa? 1. Tidak jadi misalnya 7 pangkat 0 hasilnya 0, itu salah besar. Tapi 7 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 1 juta aja. 1 juta pangkat 0 berapa? 1. Berapapun angkanya, nilainya cuma 1 kalau dipangkatkan dengan 0. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait sifat-sifat eksponen yang terakhir tadi pangkat negatif. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sampai sini paham? Kalau sampai sini paham, ibu minta kalian silahkan siapa yang ingin mencoba menyimpulkan materi hari ini. Ya, silahkan Agis. Jujur pada awalnya saya
adalah bilangan yang ribet karena banyak angka kecil di atasnya. Tapi setelah saya berpikir kembali, eksponen adalah bilangan. Eksponen adalah cara malas yang pintar untuk menuliskan perkalian yang sangat panjang, asalkan kita memahami pola antara pangkat. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Adi. Ya, betul sekali kata Aris, memahami eksponen itu bukan hanya sekedar menghafal rumus, melainkan kita harus memahami konsep bagaimana hubungan atau pola pangkatnya seperti apa. Kalau kita hanya hafal rumus, belum tentu kita mampu menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau kita paham akan konsepnya, bagaimana konsepnya seperti tadi pangkat 0 berapapun angkanya, walaupun angkanya sejuta dipangkatkan dengan 0, hasilnya 0 atau 1? 1. Jadi berapapun angkanya jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Sebagaimana kertas putih tadi yang kita ilustrasikan, bahwa jika tidak dilipat tetap menjadi berapa bagian? 1. Walaupun sebesar apa kertasnya, tapi jika kita tidak melipatnya tetap 1. Sampai sini paham? Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat kita pahami. Mohon maaf